Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, dan ilmu umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Universitas Tomakaka Mamuju merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat. Universitas Tomakaka dinaungi oleh Yayasan Tan Ratu Patana Bali Mamuju yang didirikan pada tanggal 6 Maret 2009 dan telah mendapatkan izin penyelenggara dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia nomor 25-0-0/2009. Universitas Tomakaka telah mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun visi Universitas Tomakaka yaitu Universitas Tomakaka sebagai pusat kajian dan pengembangan ipteks terkemuka di kawasan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun misi yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat serta berdaya saing sesuai dengan kebutuhan stakeholder, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter dan dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa. Kuliah Kerja Nyata atau KKN dilaksanakan sejak tahun akademik 1972. Kuliah Kerja Nyata lahir dalam proses pembangunan, pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari falsafah pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, di mana menjadi kewajiban setiap pendidikan tinggi untuk merealisasikan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutri sebagai Koordinator Desa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin, mahasiswa KKN Unika Angkatan 16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Stella sebagai Bendahara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara, mahasiswa KKN Unika Angkatan ke-16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah sebagai Sekretaris dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, mahasiswa KKN Unika Angkatan 16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrar Emer, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, mahasiswa KKN Unika Angkatan ke-16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimah Nurul Fatimah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa KKN Universitas Tomakaka Angkatan ke-16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliwa dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, mahasiswa KKN Unika Angkatan 16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidrawati, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Pertanian, mahasiswa KKN Unika Angkatan 16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Wahyudi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, mahasiswa KKN Unika Angkatan ke-16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara,
mahasiswa KKN Unika angkatan 16 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, mahasiswa KKN Universitas Tomakaka Mamuju angkatan ke-16 tahun 2024. Desa Sumare menjadi salah satu pecahan bumi pertiwi yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Menyimpan hal yang menakjubkan dengan luas wilayah 1491,69 hektar yang terletak pada ketinggian kurang lebih 70 meter di atas permukaan laut. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, total penduduk desa Sumare mencapai 3.141 jiwa yang terbagi menjadi 868 kakak dan terbagi menjadi 12 dusun. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan. Fasilitas publik desa ini meliputi kantor desa, 9 masjid, 5 pustu, 10 lapangan, dan 3 tempat wisata. Sedangkan dalam hal aspek pendidikan, Desa Sumare mempunyai 3 sekolah dasar dan sederajat, 1 madrasah sanawiyah, 1 madrasah aliyah, dan 1 taman kanak-kanak. Desa Sumare telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antar manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya dalam aspek kelautan, pertanian, dan perkebunan. Di sektor pertanian dan perkebunan, Desa Sumare yang berada di dataran tinggi dan daerah kering, sehingga berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas yang kurang bagus, sehingga perekonomian Desa Sumare secara umum didominasi pada sektor kelautan atau nelayan. Mengingat bahwa Desa Sumare berada di pesisir pantai, sehingga berlayar dan mencari ikan adalah mata pencaharian mereka. Untuk mencapai kerekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti aktivitas olahraga bersama, senam ibu-ibu, sepak bola, serta voli oleh pemerintah desa. Mayoritas penduduk Desa Sumare memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis, nuansa religius, dan kental. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keanekaragaman budaya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama, menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain. Kuliah kerja nyata dilaksanakan selama 40 hari. Setelah melakukan observasi selama 2 hari, kami mendapatkan 12 program kerja, di antaranya yaitu
pelatihan komputer di Madrasah Aliyah Swasta DDI Sumare yang ditanggung jawabi oleh Suliwa, melihat bahwa sebagian besar dari siswa kalangan SMA di Desa Sumare masih sangat minim pengetahuan tentang komputer. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan teknologi atau komputer mereka, maka kami memasukkan pelatihan komputer sebagai program kerja kami untuk meningkatkan kemampuan para siswa dan dapat dikembangkan dengan baik. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, 3, 4, dan terrealisasi di minggu kelima. Sosialisasi pentingnya hutan lindung dan upaya pencegahan kebakaran hutan dilaksanakan di kantor desa yang ditanggung jawabi oleh Muhammad Asrar MR. Melihat potensi kekayaan alam dari hutan lindung dan hutan produksi, namun terdapat masalah seperti kebakaran hutan dan pemanfaatan flora khas yang tidak optimal. Sehingga untuk mengatasi hal ini, kami merancang program sosialisasi mengenai pentingnya hutan lindung dan pencegahan kebakaran hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kebakaran hutan dan manfaat pelestarian hutan, termasuk mengurangi resiko bencana alam serta potensi ekonomi dari objek wisata mangrove. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kedua. Penyuluhan budidaya tanaman hortikultura yang dilaksanakan di Dusun Batulapa Utara yang ditanggung jawabi oleh Sidrawati, melihat bahwa di dalam bidang pertanian di Desa Sumare ini tergolong masih minim ilmu tentang pertanian, bagaimana cara bertani yang baik, memilih bibit yang baik, dan pupuk yang dibutuhkan. Sehingga kami mengadakan penyuluhan budidaya tanaman hortikultura karena dalam penyuluhan ini sudah mencakup keseluruhan cara bertani yang baik dan benar. Sehingga masyarakat teredukasi dengan adanya ilmu baru ini dan dapat diterapkan dalam dunia pertanian. Program kerja ini terlaksana di minggu ketiga dan terrealisasi di minggu ketiga. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilaksanakan di Dusun Lambagu yang ditanggung jawabi oleh Adri Wahyudi. Melihat bahwa di Desa Sumare ini begitu tinggi tingkat perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan dini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan berpotensi menyebabkan kekerasan serta kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pencegahan meliputi pemberian informasi kepada anak, pendidikan orang tua, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengenalan undang-undang pernikahan. Sosialisasi ini juga mencakup edukasi tentang kesehatan seks, kerjasama dengan tokoh masyarakat, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mengatur dan memantau pelaksanaan upaya pencegahan serta mekanisme pengaduannya. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kedua. Pelatihan Microsoft Word di Madrasah Aliyah Swasta DDI Sumare yang ditanggung jawabi oleh Radiatul Adawiyah. Melihat bahwa sebagian besar dari siswa kalangan SMA sederajat masih sangat minim pengetahuan tentang penggunaan Microsoft Word. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kami memasukkan pelatihan Microsoft Word sebagai program kerja kami untuk meningkatkan kemampuan para siswa dan dapat dikembangkan dengan baik. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, 3, 4, dan terrealisasi di minggu kelima. Bimbingan belajar bahasa Inggris dilaksanakan di SD Impres Sumare yang ditanggung jawabi oleh Azima Nurul Fatimah. Melihat di Desa Sumare masih sangat kurang guru bahasa Inggris di setiap sekolah
dan siswa juga masih sangat minim pengetahuan terkait dasar-dasar bahasa Inggris. Namun di antara semua sekolah yang ada di Desa Sumare, hanya di SD Impres Sumare yang tidak memiliki guru bahasa Inggris yang mengajar. Sehingga kami mengupayakan dan memfokuskan untuk memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris untuk anak SD Impres Sumare agar siswa di sekolah tersebut memiliki kemampuan dasar terkait bahasa Inggris. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, 3, 4, dan terrealisasi di minggu kelima. Sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah dilaksanakan di kantor desa yang ditanggung-jawabi oleh Hasmira. Melihat bahwa di beberapa tempat di Desa Sumare masih sangat tidak terawat, begitu banyak tumpukan sampah. Untuk mengatasi tantangan ini, kami merancang program sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik. Melihat edukasi dan penyuluhan ini, kami berharap setiap warga dapat memahami dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, kami berupaya mengurangi volume sampah yang dihasilkan dengan mendorong praktik pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang. Kami ingin membantu masyarakat mengubah kebiasaan mereka dalam mengelola sampah sehari-hari. Dengan tujuan ini, program sosialisasi penanganan dan pengelolaan sampah di Desa Sumare diharapkan dapat memberikan dampak positif, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kedua. Pembuatan peta terbaru Desa Sumare ditanggung-jawabi oleh Hendrik. Melihat bahwa peta yang terpasang di kantor desa belum terperbaharui sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kami berupaya bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperbaharui peta desa. Karena dengan peta yang akurat, masyarakat dan pihak terkait dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan serta pemanfaatan sumber daya desa. Program kerja ini terlaksana di minggu ketiga dan terrealisasi di minggu keempat. Pembaharuan tapal batas dan papan nama yang ditanggung-jawabi oleh Lutri. Melihat ada beberapa tapal batas yang sudah pudar dan kurang terlihat dari jalan, serta papan nama tokoh yang belum terpasang, sehingga program kerja ini bertujuan untuk menetapkan dan memperjelas batas wilayah desa secara resmi sehingga dapat mencegah sengketa lahan serta mempermudah penyintas dalam mengenali batas dusun dan juga rumah tokoh di Desa Sumare. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, ketiga, dan terrealisasi di minggu keempat. Bakti sosial yang ditanggung-jawabi oleh Ahmad Taufik. Melihat bahwa banyaknya sampah, terutama di pinggir jalan dan fasilitas umum lainnya, yang menjadi salah satu tempat pembuangan sampah masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mengusulkan salah satu program kerja kami, yaitu bakti sosial, dengan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Program ini sangat penting untuk membangkitkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk warga. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, 3, 4, dan terrealisasi di minggu kelima. Pendataan penduduk program SDGs dan DTKS yang ditanggung-jawabi oleh Yuli Estela. Program ini bertujuan untuk menghasilkan data akurat dan terkini mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengembalian keputusan yang lebih tepat.
Program ini juga berfokus pada penguatan kebijakan berbasis data, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan merumuskan program-program yang efektif dalam mengatasi isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program kerja ini terlaksana di minggu ketiga dan terrealisasi di minggu keempat. Pembaharuan pagar desa yang ditanggung-jawabi oleh Siti Rahmadani Husnom bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan estetika kantor desa. Pagar yang baru akan memperkuat perlindungan terhadap aset desa dan menciptakan lingkungan yang lebih representatif. Dengan pembaharuan ini, diharapkan kantor desa dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan citra yang lebih baik kepada masyarakat. Program kerja ini terlaksana di minggu kedua, 3, dan terrealisasi di minggu keempat. Pemerintah dan masyarakat Desa Sumare sangat berperan penting dalam setiap program kerja yang kami buat, di mana selalu membantu baik dari segi materi, sarana, dan prasarana, ataupun terjun langsung bersama kami ke lapangan untuk menyelesaikan program kerja kami. Tanpa adanya dukungan pemerintah dan masyarakat Desa Sumare, kami tidak akan bisa menyelesaikan setiap kegiatan program kerja kami. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Sumare, tokoh masyarakat Desa Sumare, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang telah menerima, di mana telah memberikan ruang untuk berkarya dan melakukan semua tanggung jawab kami selaku mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan terima kasih atas semangat tak kenal lelah dan dedikasi tanpa batas. Meskipun bab ini berakhir, cerita kita sebagai pembawa perubahan baru saja dimulai. Sampai bertemu lagi dalam perjalanan baru yang akan kita tempuh. Setiap interaksi, proyek, dan upaya yang kita lakukan telah mengukir cerita yang tak terlupakan. Dalam membangun hubungan yang bermakna dalam masyarakat, kita telah menjadi agen perubahan, pembawa harapan, dan pelaku aksi nyata dalam memajukan daerah ini. Terima kasih untuk semua kontribusi dan semangat. Mari kita terus bergerak maju dan memberikan inspirasi kepada orang banyak. Dengan hati penuh rasa syukur dan haru, kita mengakhiri perjalanan KKN yang telah melahirkan ikatan persaudaraan yang kuat di antara kita. Terima kasih atas kerjasama dan semangat luar biasa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.